Oke guys, kali ini kita bakal mengundang bintang tamu. Yang kebetulan bintang tamu ini temen gue sendiri ya, dari Universitas Pamulang. Nah kebetulan lu jurusan apa? Gue teknik elektro sih. Nah kebetulan gue juga jurusan teknik elektro ya. Jadi kita bakal mungkin bahas tentang pengalaman-pengalaman kita di semester 1 di teknik elektro ini. Menurut lu apa sih alasan sebenarnya lu milih teknik elektro? Alasan gue masuk teknik elektro tuh awalnya tuh gue dari kecil dari SD gitulah. Gue tuh udah mulai suka buat main-mainin listrik. Oh. Dari hal kecil pokoknya kayak misal bokap gue lagi benerin kipas angin, gue selalu nanya ini tuh gimana sih, terus gue liatin, terus gue nyoba Penasaran ya. Terus juga gue gue cobain kayak misal kipas gue rusak nih di kamar, terus gue benerin sendiri gitu. Kalau enggak kabel putus, gue yang benerin sendiri. Pokoknya hal kecil dari situ lah. Terus gue kayak mulai tertarik dari gue kayaknya mau masuk teknik elektro nih kalau udah ini gitu. Ya, jadi dari penasaran terus lu bongkar pasang rangkaian elektro. Iya. Jadi lu memperdalam di jurusan perkuliahan. Iya. Jadi ngambil elektro. Terus di semester awal nih, hal apa sih yang ngebuat lu kaget gitu untuk kuliah di teknik elektro? Kalau kaget itu gue benar-benar kaget sama materi fisikanya tuh. Setuju sih gue setuju kalau fisika. Kan gue lulusan SMK ya. Ya. Nah, SMK gue tuh gue TKJ, teknik komputer jaringan, yang itu nggak ada fisika kan. Ya, Fisikanya itu gue cuma semester 1 kelas 10 semester 1 kelas 10 itu 2 semester. Iya 2 semester. Jadi semester 1 sama semester 2 kan. Nah itu gue pas masuk rumus apa nih gitu. Apa nih cok? Gue kaget ya. Gue di situ benar-benar kaget. Gue nggak tahu dasar sama sekali. Yang cuma gue kayak mikirnya tertarik. Aku suka hal kecil dari benerin kipas ya, tiba-tiba masuk elektro beneran. Setuju. Terus pas tahu fisika tuh kayak wah. Setuju. Kebetulan gue juga jurusan TKJ ya SMK-nya, dan menurut gue emang bener-bener kaget aja karena kita nggak pernah ketemu sama sekali yang namanya fisika. Jadi ngerasa ketinggalan sama yang lulusan SMA ya, yang tiap hari makanya fisika, rumus-rumus fisika, jadi kayak harus diperdalam lagi sih. Dan terus kalau misalkan boleh jujur nih, lu pernah nyesel nggak milih jurusan ini gitu? Kapan dan gimana sih lu nyesel? Gue nyesel di semester 1 ini. Baru mulai ya. Coba semester 1 tuh benar-benar kayak wah gue nggak tahu sama sekali. Kita beradaptasi ya. Iya, teman gue yang tahu elektro. Nah, untung teman gue itu dia jurusannya waktu SMK itu listrik. Terus gue nanya dia, ini gimana sih? Gue benar-benar gue nggak tahu kapasitor, resistor. Iya betul. Gue benar-benar nggak tahu sama sekali. Makanya gue langsung tuh kayak wah anjir, gue benar-benar nggak tahu dasar sama sekali. Terus gue mencoba menyelami teknik elektro, terus kan wah gila. Makin tahu. Gila banget, gue kayak wah gue semester 1 aja ini sehat selamat ya. Iya, enggak. Benar-benar mikir keras banget buat di sini. Iya benar. Tapi mungkin karena kita karena lindur juga ya. Jadi semester 1 adaptasinya emang harus lebih ekstra lagi daripada yang lain ya. Karena kita nggak kenal sama sekali emang komponen-komponen kecil kayak resistor, kapasitor, jadi kayak aneh aja. Gue juga itu baru tahu tuh pas di semester 1 gue baru tahu di perkuliahan ini ya. Ini apa sih gitu. Gue nanya ke temen, ini apaan? Resistor gitu, dia tahu. Ya bahkan untuk gambar rangkaian aja gue nggak tahu itu lambang-lambangnya apa aja. Ini bener gue nggak tahu. Jadi kayak harus benar-benar nyari sendiri, kita harus benar-benar nyari sendiri karena dosen juga belum tentu ada yang langsung ngasih tahu kan secara detail. Iya, soalnya ya lu mahasiswa bawah. Iya, mahasiswa kita harus nyari sendiri gitu, nggak bisa lu yang namanya terus-terusan buat nanya. Iya betul. Lu kira lu masih siswa? Iya, karena kan itu udah bawa nama maha ya. Nah terus mata kuliah apa nih yang paling menguji mental lu? Bukan cuma kemampuan yang menguji mental lu? Kalau mata kuliah paling gua menguji mental tuh rangkaian elektronika.
Kenapa tuh, kenapa? Gue rangkaian elektronika benar-benar nggak ngerti sama sekali. Gue nggak tahu ya ini gue aja yang nggak ngerti apa dosennya yang nggak jelas gitu kan. Ya. Terus apalagi tiba-tiba nih dia ngejelasin, set habis ngejelasin ngegambar. Ini kamu harus bikin rangkaian ini. Kamu beli ininya terus tiba-tiba wah gue gimana? Kata gue nggak ngerti sama sekali. Itu benar-benar gue nggak ngerti sama sekali. Gimana cara bikinnya, itu cuma rangkaian doang, nggak ada contoh sama sekali kan, kayak nggak ada contoh benda gitu ya. Iya, Kita makanya. begini nih, kamu harus bikin begini. Oh, ini cuma rangkaian di papan tulis digambar sama dosen. Terus gue mikir, wah, ini bikin apaan gue? Bahkan dosen, Iya. kalau dosen jelasin gue ngeliatin. Terus dosen nanya, kamu paham nggak? Paham. Aduh, gue kata gue. Padahal lo nggak ngerti apa-apa ya? Iya benar. Jadi kayak cuman datang terus ngegambar, nggak ngejelasin gitu ya? Iya, cuma gambar. Terus ini kamu bikin ini di sini ada kapasitornya, di sini ada resistornya kata. Ya Allah ini apa? Ya, gue juga nggak ngerti, maksud gue titik nyoldernya itu di mana? Gue masih nggak paham di situ. Dan terus gue pertama kali nyolder tuh pas masuk jurusan teknik elektronik di semester 1 ya. Iya. Gue pertama kali pegang solderan sama PCB itu udah pertama kali banget. Jadi Nyoldernya masih gede-gede banget ya. iya, kita nyolder bener-bener awal banget. Kalau dilihat dosen, wah ini solderan yang bengkak nih. Iya, betul. Gede banget. Makanya kita benar-benar harus beradaptasi lagi sih sebenarnya buat kenal hal yang lain ya. Oke, terus menurut lu nih sistem pengajaran di teknik elektro itu lebih mendorong ke pemahaman atau sekedar bertahan dulu sih? Kalau yang gue rasain itu kayak ke pemahaman sih. Dosen ngejelasin itu tuh buat bikin lu paham. Mungkin dari kitanya tuh ada yang nggak paham ya. Iya, Jadi betul. bukan cuma dosen ngejelasin terus kita sekedar lulus, tapi kita itu dibuat buat memahami. Jadi dosen itu pasti kalau di gua tuh dia masih ada apa ngejelasin tuh. Pokoknya misal gua pertemuan pertama dia ngejelasin ini, nah pertemuan Iya. keduanya tuh dia masih ngulang kadang sekali. Iya, betul. Buat kamu ini paham nggak? Buat jadi buat lebih memahami apa ini gitu. Misal lu nggak tahu soal kayak rangkaian gitu, nah ntar dikasih tahu nih kamu bikin begini tuh ntar awalnya tuh dari sini ke sini gitu. Nah, iya. Jadi biar kita lebih paham. Ya, kadang ada dosen yang enak gitu ya. Untung kita dapat dosen yang Iya. lumayan enak-enak aja lah. Jadi buat ke pemahaman juga jadi lebih oke gitu. Iya. Tapi kalau dosennya enggak, yang kadang tapi ada juga nggak sih dosen yang nggak bikin paham? Ada, emang ada aja dosen-dosen Ada gitu. juga. Dosennya cuma datang terus nyatet udah Sudah, terus pulang. Kadang ada presentasi doang. Sisanya, lu sisanya lu kan mahasiswa. gitu. Jadi kita yang nyari sendiri, kita yang kerja sendiri gitu. Kadang namanya kuliah kan dosen ada yang gitu lah. Minum dulu. Lanjut. Menurut lo IPK itu benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa teknik elektro nggak sih? Kalau gua enggak juga sih ya IPK. Ya. Kenapa tuh? Kalau kata gua enggak, soalnya kan elektro tuh enggak cuma buat kan IPK tuh dia tuh keseluruhan ya. Keseluruhan. Jadi kan kalau dibilang buat apa tadi pertanyaannya? Apakah IPK benar-benar mencerminkan kemampuan mahasiswa teknik elektro? Kalau kata gua enggak, soalnya kan ada juga orang yang bisa ngitung tapi dia nggak bisa rakit. Ya. Nah, terus ada yang bisa rakit dia nggak bisa Dia ngitung. nggak- Nah ya. sedangkan kalau uas tuh uas terus tugas kan pasti hitung-hitungan. Ya, kan? itu Nah, kayak teori-teori. Nah ya mungkin dia lemahnya emang di teori tapi dia bisa di Ya, karena ada beberapa orang yang Nah, bisa di teori, lemah di praktek, begitu sebaliknya ya. Jadi IPK-nya kecil kan. Kan IPK itu kan dari kayak tugas-tugas Ya, ya. gitu. Jadi kayak beberapa teori ya. Iya. Kalau Nah. gua mikirnya dari situ sih, jadi nggak sekadar lulus aja. Kalau gue jujur gue lebih ke praktikum sih, karena gue kalau teori emang agak pusing sih. Pertama kan karena fisika itu ya, kita kan fisika nggak jarang ketemu jadi rada pusing. Kalau praktikum mungkin dijelasin, dikasih contoh kan lebih jelas ya. Dijelasin dikasih contoh, terus kita ngikutin apa yang dia pelajarin jadi lebih gampang aja. Tapi gue setuju sih, karena kita nggak belajar kalau IPK itu kita menyeluruh ya, nggak tentang elektro doang. Jadi kayak ada beberapa teori yang mungkin Dari matkul lain gitu. ya ada matkul umum juga kan. Iya.
Jadi ya mungkin elektro tuh nggak bergantung sama IPK sih. Nah terus gimana nih cara lu menjaga kewarasan nih di tengah praktikum, deadline sama laporan? Nah itu banyak banget pasti di teknik kan. Iya. Itu hal umum lah, apalagi laprak kan. Kalau gue tuh misal gue stres, misal dari tugas rangkaian, tugas bikin atau bikin project gitu disuruh sama dosen. Nah iya. Gue kalau lagi stres main game, kalau enggak keluar gitu. Tapi gue lebih suka kayak gue mau keluar dulu lah main gitu daripada gue stres kan mikirin Ya, yang bener-bener. ini terus. Tapi gue kadang buat ngilangin itu kayak gue coba aja lah walaupun gue nggak bisa ya. Iya, Coba nih, betul, gue betul. coba nih daripada gue mikirin doang gitu kan, bikin lu pusing, lu stres, terus Iya. lu nggak kerjain, nggak bakal jadi dong. Makanya gue lebih ke gue cobain pelan-pelan gitu, walaupun stres. Terus kalau udah mulai stres, keluar lagi lah gitu. Ya intinya apa ya? Jadi- Dijalanin aja dah, walaupun sambil dulu jalanin pelan-pelan ya. Dan jujur emang waktu itu gua sempat keteteran waktu itu bikin rangkaian ya. Nah itu kagak nyala-nyala, gua bener-bener pusing. Jadi gua harus bener-bener diselingin sama main. Jadi sebenarnya cara gue ya jangan terlalu mikirin lah. Iya. Jangan terlalu mikirin. Kita harus ada salah buat diri kita sendiri, buat biar pikiran kita jadi tenang juga ya. Nanti kalau misalnya udah tenang baru kita kerjain sedikit-sedikit. Kalau gitu ada rangkaian nggak nyala-nyala juga, terus dikejar-kejar tugas lain dan deadline-nya itu di hari yang sama. Iya, iya. Itu deadline-nya di hari yang sama, itu bener-bener wah bener-bener kejar sih ya. Lu bingung, gue udah di mana, gue udah di Iya, mana bener. gitu kan. Karena SMP kita nggak begini, SMP kita nggak begini, SMP kita nggak dikejar-kejar tugas. Pelan nih, sampai kalau tiba-tiba masuk kuliah. Kita bener-bener dikeroyok sih, bener-bener dikeroyok dan deadline-nya itu di hari yang sama, itu bener-bener Kali ini kita bukan nunda tugas ya, tapi ini benar-benar wah ini hari ini banget ya gitu. Iya, ini hari ini banget. Jadi itu benar-benar capek sih. Nah mungkin segini aja kali ya Oh, dari pembahasan teknik elektro. Dan sekian, terima kasih.